Selamat pagi pemirsa, saya Maria Huta Said akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Akibat pandemi, sebanyak 146 calon haji asal Siantar gagal berangkat. Sosialisasi menuju normal baru di Kepulauan Nias. Pasca ditutup, Pelabuhan Belawan kembali beroperasi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita silang sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, akibat pandemi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama akhirnya resmi meniadakan pemberangkatan jemaah haji tahun ini. Keputusan pemerintah berdampak kepada calon jemaah haji asal Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, di mana sebanyak 146 calon jemaah haji gagal berangkat ke Tanah Suci. Peniadaan keberangkatan calon jemaah haji asal Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara dikarenakan penyebaran virus corona yang tidak kunjung usai di beberapa negara di dunia. Ratnawati Nasution, selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Pematang Siantar mengatakan, jika pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun ini didasarkan pada aspek kesehatan dan keselamatan jemaah haji dan petugas haji. Hal ini memang sudah menjadi suatu hal yang positif dengan adanya terkait dengan COVID-19. Yang untuk berangkat itu sebenarnya dengan cadangan sudah lengkap lah itu semuanya 146 orang. 146 orang bersama dengan cadangan. Kemudian ini yang 146 orang ini akan berangkat dan sudah selesai segala macam hal. Baik suntikan dari kesehatannya, baik dari buku juga sudah ada dari kita. Kemudian yang belum ada fasilitasnya hanya koper, tas koper yang belum sampai pada kita. Namun demikian, jemaah yang batal berangkat tahun ini akan diberangkatkan pada masa pemberangkatan tahun 2020 atau 1442 Hijriah. Bagi jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi biaya perjalanan haji tahun ini akan menjadi jemaah haji pada tahun 2020 mendatang. Diharapkan calon jemaah haji asal Kota Pematang Siantar bersabar dengan keputusan pemerintah yang membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun 1440 Hijriah atau pada tahun 2020. Ebit Masder melaporkan untuk Eva Rina TV. Personel Satres Narkoba Polres Labuan Batu kembali meringkus dua pengedar narkoba yang selama ini meresahkan masyarakat. Dari tangan keduanya, petugas mengamankan sabu-sabu siap edar dan timbangan elektrik. Dua tersangka masing-masing AF alias Faisal dan JKN alias Johan yang merupakan warga Kecamatan Pane Tengah, Labuan Batu, Sumatera Utara, diringkus petugas di dua lokasi berbeda yang masih di kecamatan yang sama. Di tangan keduanya, petugas mengamankan sabu-sabu seberat 23 gram yang merupakan sisa penjualan, timbangan elektrik dan handphone yang digunakan sebagai alat transaksi. Kasat Narkoba Polres Labuan Batu AKP Martualesi Sitepu menjelaskan, berawal dari informasi masyarakat, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan melakukan undercover buy dan berhasil meringkus tersangka Faisal beserta barang bukti 10 paket plastik tip transparan berisi sabu. Tim yang langsung melakukan pengembangan akhirnya berhasil meringkus tersangka Johan di kediamannya dan kembali menemukan 4 bungkus plastik tip transparan berisi sabu, sebuah timbangan elektrik dan handphone. Pada saat subuh kami melakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki bernama panggilan Faisal di Dusun 1 Desa Sei Merdeka, Panai Tengah, Labuan Batu. Pada saat itu dari tersangka F ini kita temukan 1 gram sabu, lalu dari hasil keterangannya kita lakukan pengembangan langsung seketika, ya, dan berhasil menangkap tersangka kedua bernama panggilan Johan. Dari tersangka kedua ini dapat kita peroleh barang bukti sabu seberat 21,35 gram.
Apakah menurut Jaringan. tersangka ini merupakan apa, Dan? Sindikat jaringan. Sindikat jaringan bagaimana? Ini menjadi target operasi kita, tetapi untuk terkait jaringan para pelaku narkoba pasti mereka ini adalah bagian dari jaringan, ya. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 Subsider 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Dampak pandemi COVID-19 hingga saat ini masih terasa di Kabupaten Toba. Lokasi wisata alam hingga kini masih ditutup total, termasuk hotel. Bahkan sistem ibadah juga terpaksa diterapkan di rumah sejak beberapa bulan terakhir. Dampak pandemi COVID-19 hingga saat ini masih terasa di Kabupaten Toba. Lokasi wisata alam hingga kini masih ditutup total, termasuk hotel. Hanya Hotel Abersa Toba yang mulai membuka operasional dengan menerapkan SOP protokol penanganan COVID-19. Selain itu, salah seorang pelaku wisata di Pantai Bulbul Balige menyebutkan jika Pantai Bulbul sudah ditutup total sejak 3 bulan terakhir. Saat ini lokasi pantai wisata Lumban Bulbul dibuka apa tidak? Belum dibuka sampai saat ini. Sudah berapa lama ditutup, Pak? Ya kira-kira hampir 3 bulan lah ditutup. Ini sampai kapan? Nah, belum tentu dari pusat lah penentuan buka. Tergantung imbauan pemerintah, Pak ya. Tapi yang pasti sampai saat ini belum dibuka untuk umum. Baik warga lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Iya. Menanggapi dampak berkepanjangan ini, Darwin Siagian selaku Bupati sekaligus Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Toba menyampaikan, saat ini pemerintah mulai membuka ibadah khusus di 3 gereja yang ada di Balige. Sistem ibadah juga akan digelar hingga 3 atau 4 kali ibadah untuk mengurangi jumlah jemaat dalam satu gereja. Jadi ini sekarang ada beberapa hal yang kita kerjakan. Kalau kemauan sih kita ada kemauan untuk new normal, tapi kan punya persyaratan. Tadi udah diarahkan Pak Dahlan juga bahwa kita nanti akan membuat tahapan-tahapan, nanti kita laporkan ke Pak Gub. Kalau gubernur sudah setuju, ya kita nanti ikut new normal. Tapi sambil menunggu new normal, ada beberapa kegiatan sekarang yang kita sudah bisa lakukan, termasuk untuk pembukaan rumah ibadah, biarpun dia hanya terbatas. Nanti mungkin juga ada hotel yang sudah buka, termasuk Labersa. Tapi khusus untuk fasilitas umum seperti water park dan destinasi wisata, sementara belum kita berikan izin. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, 4 kabupaten dan 1 kota madya di Kepulauan Nias, yakni Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli, sampai saat ini berstatus zona hijau COVID-19. Sementara untuk new normal masih dalam tahapan sosialisasi. Meskipun Kepulauan Nias berstatus zona hijau COVID-19, protokol kesehatan tetap diterapkan bagi seluruh masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Sosialisasi terus digenjot oleh masing-masing daerah di Kepulauan Nias untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bupati Nias Utara Marcelinus Ingati Nazara selaku Ketua Forum Kepala Daerah Kepulauan Nias menjelaskan, new normal akan diterapkan di Kepulauan Nias dengan mematuhi protokol kesehatan. Nazara mengatakan pada pertemuan Forkada akhir-akhir ini, yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Kepulauan Nias telah menyepakati untuk membuat peraturan daerah dan peraturan wali kota tentang new normal ini. Kepulauan Nias secara umum adalah sampai saat ini masih kita bisa pertahankan sebagai zona hijau. Tidak seorang pun yang terpapar tentang COVID-19.
kita di dalam memasuki era new normal ini, dan secara pribadi saya sudah datang di beberapa kecamatan, dan hari ini juga nanti saya akan ke Afulu. Dengan pertemuan-pertemuan ini setidaknya juga kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. New normal ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat untuk nantinya dapat menyesuaikan kehidupan yang baru dari sebelumnya. Saat ini pun pihaknya telah mendatangi beberapa kecamatan untuk berkomunikasi dan sekaligus bersosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Rencana pembuatan perda atau perwal itu nantinya akan dibahas pada pertemuan Forkada selanjutnya untuk menyamakan persepsi sehingga dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Augo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Puluhan pegawai di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara menjalani rapid test untuk mencegah penyebaran COVID-19 di dalam lapas. Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara lakukan rapid test di Aula Lapas kelas 2B Kota Tebing Tinggi. Rapid test ini melibatkan petugas dinas kesehatan dan diikuti oleh 30 pegawai lapas. Pegawai lapas yang mengikuti rapid test adalah pegawai yang kerap berhubungan dengan pihak luar, seperti pegawai di bagian penjagaan. Kepala Lapas kelas 2B Kota Tebing Tinggi Theo Andrianus mengatakan, rapid test dilakukan untuk deteksi dini penyebaran COVID-19 di dalam lapas. Dari hasil rapid test kali ini, 30 pegawai lapas dinyatakan non-reaktif COVID-19. Ya, bahwa pada hari ini kita melaksanakan rapid test bekerjasama dengan gugus tugas Kota Tebing Tinggi untuk merapid test petugas lapas sebanyak kurang lebih 30 orang. Demikian. Maksud dan tujuan ini? Bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai deteksi dini bagaimana kondisi kesehatan petugas dan warga binaan di Lapas Tebing Tinggi, apakah ada yang reaktif atau tidak, sebagai pencegahan penyebaran COVID-19 di Lapas Tebing Tinggi. Demikian. Rapid test akan dilakukan kepada seluruh pegawai lapas secara bertahap, bekerja sama dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi. Selama pandemi COVID-19, berbagai upaya pencegahan dilakukan. Salah satunya tetap melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin di sekitar lapas dan meniadakan jam berkunjung. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Penyaluran bantuan langsung tunai dan sembako untuk warga terdampak COVID-19 terus menuai kecemburuan sosial di Tapanuli Selatan. Seorang nenek tua yang menompang hidup kepada anaknya tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah. Hidup nenek Mastur Boru Siregar 68 tahun ini di masa COVID-19 masih terus dirundung malang. Sejak suaminya meninggal 4 tahun lalu, Nenek Mastur harus menompang hidup di rumah anaknya di Desa Situmbaga, Kecamatan Tano Tombangan, Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Meski memiliki kartu keluarga dan KTP yang lengkap, Nenek Mastur belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini. Nenek Mastur sudah mencoba mendaftarkan diri agar masuk dalam penerima BLT dan sembako melalui Kepala Desa Situmbaga. Namun sayangnya, sejak program pemerintah tersebut bergulir, Nenek Mastur dan anaknya tidak pernah menerima bantuan. Kesedihan Nenek Mastur semakin menjadi-jadi ketika tetangganya yang lebih mampu secara ekonomi justru mendapat BLT dan bantuan sembako secara bersamaan. Bukan hanya Nenek Mastur yang bersedih, puluhan keluarga miskin atau kurang mampu lainnya di Desa Situmbaga, Kecamatan Tano Tombangan, Angkola juga bernasib sama, tidak mendapat bantuan terdampak COVID-19. Jadi Bu, udah berapa lama tinggal di kampung ini Bu? Udah 54 tahun. 54 tahun ya? 55 kurang teh. Jadi mohon maaf Bu, suami Ibu di mana Bu? Udah meninggal. Udah lama meninggalnya? Udah 4 tahun. Jadi bantuan dari pemerintah selama ini apa aja yang Ibu terima? Nggak ada. Ada Bu ya? Dan ada kalau BBM mendapatnya bapaknya kemarin.
BBM ya. BBM. Tapi kalau dana 600.000 sebulan, Enggak. paket-paket sembako, Enggak. Gak pernah mendapat. Enggak. Kepala Desa Situmbaga, Kecamatan Tano Tombangan, Angkola, Tapanuli Selatan, yang berusaha dikonfirmasi tidak berada di tempat. Kantor Kepala Desa masih terkunci rapi hingga pukul 12 siang. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pasca kapal motor Kelut dilakukan karantina beserta anak buah kapal, PT Pelayaran Nasional Indonesia kembali membuka pelayanan penjualan tiket secara langsung. Bagi penumpang yang ingin membeli tiket, diwajibkan membawa surat keterangan sehat atau bebas COVID-19. PT Pelayaran Nasional Indonesia yang kembali membuka penjualan tiket kapal motor Kelut kepada calon penumpang tujuan Pelawan, Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Tanjung Priok, Jakarta. Secara langsung di kantor cabang PT Pelni di kawasan Jalan Krakatau, Medan, Sumatera Utara. Memasuki new normal, terminal penumpang Bandar Deli di Pelabuhan Belawan akan segera merealisasikan sejumlah fasilitas umum sesuai dengan protokol kesehatan terhadap penumpang yang hendak turun maupun berangkat. Kapal motor Kelut akan mengangkut 50% penumpang dari jumlah normal 2.607 orang. Selain menunjukkan persyaratan untuk mendapatkan tiket kapal, bagi calon penumpang wajib dilakukan pemeriksaan kembali saat berangkat dan tiba di pelabuhan tujuan oleh petugas kesehatan di pelabuhan dengan mematuhi protokol kesehatan. Bahwa untuk pembelian tiket sekarang ini kita harus memenuhi syarat seperti rapid test, surat kesehatan, surat dinas dari kantornya sendiri, dan surat kematian bila dia mengunjungi keluarganya yang sakit, dan surat kartu dari mahasiswa atau surat dari kampusnya bila dia seorang mahasiswa untuk belajar ke luar daerah. Kepala Bagian Operasi PT Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Medan mengatakan, bagi calon penumpang kapal motor untuk mendapatkan tiket kapal, wajib menunjukkan persyaratan kesehatan. Saat ini PT Pelni telah menyiapkan skenario di Pelabuhan Belawan, salah satunya mengatur jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Diprediksi kapal motor Kelut berangkat dari Tanjung Priok, Jakarta pada tanggal 5 Juni dan tiba di terminal penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan pada tanggal 8 Juni dan kembali berangkat tujuan Batam esok harinya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan Muhammad Hatta menghimbau kepada para calon jamaah haji yang batal berangkat ke Tanah Suci Mekah tahun ini untuk bersabar. Menurutnya keputusan berat tidak adanya ibadah haji tahun ini untuk kebaikan bersama karena pandemi COVID-19 masih merebak. Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengumumkan pembatalan keberangkatan calon jemaah haji tahun ini, khusus di Sumatera Utara. Sebanyak 8.328 calon jemaah haji terpaksa batal berangkat ke Tanah Suci. Majelis Ulama Indonesia pun mengimbau calon jemaah haji untuk bersabar. Keputusan berat ini terpaksa diambil pemerintah untuk melindungi jemaah dari potensi penularan COVID-19. Ketua MUI Kota Medan Muhammad Hatta menyebutkan, kebijakan pemerintah untuk tidak melaksanakan ibadah haji tahun ini sungguh terasa berat. Jemaah harus bersabar karena hal ini demi keselamatan seluruh umat di dunia. Hatta mengungkapkan, adalah hal yang wajar jika ada masyarakat yang mengeluh dan kecewa karena sudah bertahun-tahun memimpikan untuk berangkat haji. Namun keputusan itu tetap harus diambil sebagai bagian dari upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah untuk tidak melaksanakan haji pada tahun ini sungguh terasa berat bagi masyarakat. Berbagai keluhan masyarakat, maklumlah mereka sudah bertahun-tahun mengimpikan berangkat haji. Akan tetapi kondisi yang terjadi di dunia saat ini membuat jamaah harus bersabar demi untuk keselamatan, kebersamaan seluruh umat di dunia.
Adapun calon jemaah haji yang batal berangkat tahun ini akan diberangkatkan tahun depan. Sementara untuk calon jemaah yang jadwalnya berangkat tahun depan akan diundur setahun. Pemerintah juga didesak untuk meminta penambahan kuota haji asal Indonesia agar tidak terjadi penumpukan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.